Apa sih Mbak infertilitas itu? Dan yang paling penting itu mengajarkan membersihkan organ intim dari depan ke belakang. Assalamualaikum sahabat Kubat TV, kembali lagi kita dalam acara Ngosan, Ngobrol Santai. Nah, kali ini bersama saya Linda Afruria dan narasumber kita Mbak Zizi dari Rumah Sakit Punten. Halo sahabat Kubat TV, Assalamualaikum. Nah, Mbak Zizi, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Linda. Mbak Linda sendiri gimana? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya datang ke acara ini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang apa ini Mbak Zizi? Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara merawat organ reproduksi bagi anak maupun remaja, serta saya akan membagikan beberapa tips untuk menjaga kesehatan reproduksinya, kayak gitu. Wah, menarik sekali ya untuk pembahasan kita kali ini. Tentu aja. Ya, mungkin bisa langsung aja deh kita bahas. Silahkan Mbak Zizi. Oke sahabat Kubat TV, jadi menjaga kesehatan reproduksi itu sama pentingnya ketika kita menjaga kesehatan tubuh kita. Karena organ reproduksi yang tidak dijaga maupun tidak dirawat bisa memicu berbagai macam penyakit. Dan yang paling buruk adalah memicu infertilitas. Oh gitu. Iya, apa sih Mbak infertilitas itu? Infertilitas itu gangguan kesuburan Mbak Linda. Oh gitu ya, berarti bahaya sekali ya kalau Tentu kita aja. tidak menjaga kesehatan reproduksi. Jadi Mbak Linda, anak perempuan ataupun anak laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kesehatan reproduksi mereka. Iya. Kayak gitu. Nah, tips-tips apa aja sih yang bisa diterapkan sahabat di rumah dalam menjaga atau mengajarkan anak untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka, kayak gitu. Jadi yang pertama, ajarkan untuk membersihkan organ intim. Nah, membersihkan organ intim merupakan salah satu langkah yang paling awal atau yang paling efektif dalam pengajaran kepada anak. Karena membersihkan organ intim setelah buang air kecil maupun buang air besar itu sangat penting. Karena untuk menjaga kebersihan maupun kesehatan organ reproduksi mereka, kayak gitu Mbak Linda. Dan yang paling penting itu mengajarkan membersihkan organ intim dari depan ke belakang, bukan sebaliknya. Oh iya, itu gunanya buat apa Mbak Zizi? Karena jika seorang anak dalam membersihkan organ reproduksinya itu arahnya salah, itu bisa membawa bakteri yang berada di sekitar anus untuk menuju vagina maupun saluran kencing, kayak gitu. Makanya sangat berbahaya jika kita mengajarkan anak dalam pembersihan organ intim tersebut dengan arah yang salah, kayak gitu. Oh iya. Terus untuk kayak ganti celana dalam itu sehari bisa berapa kali tuh Mbak Zizi? Harus berapa kali? Oke, jadi untuk tips yang kedua adalah mengajarkan untuk sering mengganti celana dalam. Karena mengganti celana dalam itu sangat penting karena bisa memicu timbulnya gatal-gatal dan jamur apabila anak malas untuk menggantinya, kayak gitu. Oh iya. Nah, untuk frekuensi penggantian celana dalam itu minimal 2 kali sih, tapi untuk aktivitas yang bisa menyebabkan area organ reproduksi itu lembab atau aktivitas yang bisa menyebabkan banyak keringat keluar itu boleh lebih dari 2 kali. Malah disarankan untuk lebih sering ganti celana dalam, kayak gitu. Oh gitu ya Mbak ya. Iya. Untuk selanjutnya Mbak Linda ada membiasakan seorang anak untuk mengonsumsi makanan sehat, karena kesehatan organ vital itu juga ditunjang dengan mengonsumsi makanan sehat. Nah, beberapa nutrisi penting yang dibutuhkan itu ada serat, ada protein, vitamin, antioksidan, serta folat. Nah, kandungan-kandungan ini
dapat diperoleh dari beberapa bahan makanan yang sangat mudah ditemukan seperti daging, susu, ikan, kacang-kacangan, telur, dan buah-buahan, serta tidak lupa tetap mengonsumsi sayur kayak gitu. Oh, iya. Nah, yang paling penting juga nih tetap mengonsumsi air putih dengan cukup. Gitu. Oh iya. Kalau kayak minum-minum teh, kopi kayak gitu bisa mempengaruhi nggak itu Mbak Zizi? Tentu saja karena teh maupun kopi itu memiliki kandungan kafein yang tidak disarankan untuk dikonsumsi, apalagi bisa berakibat buruk untuk kesehatan reproduksi karena kandungan kafein itu menyebabkan timbulnya berbagai penyakit seperti endometriosis kayak gitu, terus ada kayak gangguan ketika seorang anak itu sudah mengalami menstruasi, siklus menstruasinya bisa berpengaruh karena terkena kandungan kafein tersebut kayak gitu. Jadi menstruasinya itu bisa kacau gitu ya. Karena memang tidak baik disarankan untuk anak-anak maupun remaja yang sedang ada lagi berkembang gitu loh Mbak. Tidak disarankan. Oh iya, sekarang ternyata bahaya sekali ya untuk mengkonsumsi kafein gitu ya. Kalau untuk kayak rokok kayak gitu gimana Mbak Zizi? Soalnya kan sekarang sudah banyak sekali tuh laki-laki itu yang merokok di usia mulai usia muda itu kan banyak sekali yang sudah merokok kayak gitu. Apalagi ada kan beberapa kali kita pernah lihat mungkin ada beberapa cewek juga sudah yang merokok juga gitu ya. Oke, jadi tetap saja ya Mbak Linda, kandungan bahan kimia dalam rokok itu kan banyak dan itu nggak ada satupun yang bermanfaat, semuanya berbahaya. Nah, sama aja kandungan rokok itu juga berbahaya bagi kesehatan reproduksi, terutama pada wanita maupun laki-laki. Masalah kesehatan yang bisa ditimbulkan juga banyak. Dapat juga menimbulkan infertilitas atau gangguan kesuburan, bahkan salah satu kandungan kimia dalam rokok. Jadi sangat disarankan untuk remaja-remaja tidak merokok kayak gitu ya. Oh iya. Wah, seru sekali nih pembahasan hari ini. Mungkin mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sahabat Ubah TV yang ada di rumah. Selanjutnya tuh kita harus juga mengajarkan anak untuk rutin berolahraga Mbak Lin, karena rutin berolahraga itu juga bagus untuk kesehatan tubuh, terutama dalam tumbuh kembang anak ya. Dan tidak memungkiri juga bahwa kegiatan fisik ataupun aktivitas fisik secara rutin dapat menunjang kesehatan organ reproduksi juga gitu. Nah Mbak Zizi, ini kalau di Islam nih kan sunat itu kan diwajibkan ya. Kalau dari segi kesehatan tuh gimana itu Mbak Zizi? Jadi sangat penting juga Mbak Lin dari sisi kesehatan. Fungsinya itu sangat bagus karena apa? Karena sunat ini bertujuan untuk menghindari resiko infeksi yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di bawah kulit kulu penis yang terletak di ujung penis biasanya. Kayak gitu. Jadi ketika seorang anak itu sunat, itu mereka akan bisa terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh penumpukan kotoran di dalam kuncup penisnya kayak gitu. Jadi bagus banget. Juga disarankan. Iya. Itu banyak kasus ya yang kayak gitu di rumah sakit kayak gitu ya Mbak ya. Biasanya kasus yang sering itu yaitu anak ketika pipi sakit, kalau belum disunat loh ya. Ketika pipi sakit kemudian ada kayak penggumpalan di ujung penis anak kayak gitu, tuh biasanya harus segera disunat kayak gitu. Oh iya, berarti sudah mulai dari kecil ya kita harus membiasakan ke anak nih agar terbiasa membersihkan penisnya kayak gitu, khusus untuk anak laki-laki kayak gitu ya. Untuk pemeriksaan kesehatan organ reproduksi ini bisa dilakukan apa aja ini Mbak Zizi? Jadi selain beberapa langkah yang saya sebutin di atas, itu sahabat di rumah itu juga dapat menunjang kesehatan reproduksi anak dengan memeriksakan organ reproduksi anak ke dokter atau ke rumah sakit ya. Karena itu juga bisa untuk sebagai langkah untuk mendeteksi atau
mencegah secara dini gitu loh masalah infertilitas seperti endometriosis pada perempuan maupun infeksi testis pada laki-laki. Nah, pemeriksaan organ reproduksi ini biasanya bisa dilakukan melalui USG maupun cek darah atau tes-tes lainnya kayak gitu. Oh iya. Dan Mbak Linda, untuk layanan berupa USG maupun tes darah itu bisa didapatkan di rumah sakit Punten tentunya, karena di sini kita menyediakan layanan berupa pemeriksaan kepada dokter spesialis anak maupun dokter spesialis kandungan. Kayak gitu. Oh gitu ya, berarti kalau misalkan kita ke rumah sakit berarti yang kita tuju itu dokter spesialis kandungan gitu ya? Boleh, kalaupun untuk anak yang untuk anak itu bisa datang ke spesialis anak juga bisa untuk konsultasi biasanya. Oh gitu ya Mbak Zizi. Iya, sahabat Keba TV, pembahasan kali ini sangat menarik ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat Keba TV yang ada di rumah. Nah, terima kasih Mbak Zizi sudah bersedia datang ke studio. Sama-sama Mbak Linda, semoga informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat di rumah ya tentunya. Iya. Sahabat Keba TV jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.